Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa lanjutkan kembali membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, yang kita masih bahas tentang penasab fi'il mudhari', lebih khusus tentang an mudmarah yang telah kita baca hingga poin yang keempat kemarin. Sekarang kita lanjutkan di halaman 77 pada poin yang kelima, al-maudi' al-khamis. Nasyarah mengatakan al-khamis yang kelima, al-maudi'ul khamisu, letak yang kelima ataupun kondisi yang kelima di mana kita lasabkan an secara wajib adalah antaqa'a an ba'da wawil ma'iyati. Ketika ada an yang terletak setelah waw ma'iyah. Idza kanat masbuqatan bi nafyin mahdin. Apabila waw ma'iyah tersebut, kalimat yang mengandung waw ma'iyah tersebut didahului oleh nafi mahad, yaitu nafi yang murni, yang tidak terbatalkan dengan adanya kata illa, kecuali, dan juga tidak terbatalkan dengan adanya huruf nafi yang lain. Au tolabin bil fi'li, atau didahului oleh kata-kata yang menunjukkan tolab dan menggunakan sighah fi'il, menggunakan fi'il yang menunjukkan makna tolab. Fahuma syartani. Maka di sini ada dua syarat. Al-awalu, syarat yang pertama adalah antakuna al-wawu lil ma'iyati. Syarat yang pertama adalah wawunya adalah waw yang menunjukkan ma'iyah, menunjukkan makna kebersamaan. Wahia, dan waw ma'iyah adalah allati yang tufidu, menunjukkan musahabata ma qablaha lima ba'daha, menunjukkan kebersamaan antara kata yang terletak sebelum waw ma'iyah dengan kata yang terletak setelah waw ma'iyah. Bimakna, maksudnya adalah annahuma yahsulani ma'an, bahwasanya kedua hal tersebut terjadi secara bersamaan fi zamanin wahidin yajma'uhuma, di waktu yang sama, yajma'uhuma, yang mengumpulkan kedua hal tersebut, yang menggabungkan kedua hal tersebut. Asani, yang kedua adalah antakuna masbuqatan bin nafyin mahdin au tolabin bil fi'li. Kalimatnya didahului oleh kata-kata yang menunjukkan nafi mahad, yaitu nafi yang murni, sebagaimana tadi yang pernah kita sampaikan ataupun yang pernah kita jelaskan di poin-poin sebelumnya di pertemuan yang lewat. Nafi mahad adalah nafi yang murni, yaitu dia tidak terbatalkan dengan kata illa, kemudian juga tidak terbatalkan dengan adanya huruf nafi yang lain dalam kalimat tersebut. Atau didahului oleh tolabin bil fi'li, fi'il yang menunjukkan tolab, didahului oleh kata-kata yang menunjukkan tolab, tapi di sini menggunakan sighah fi'il. Maka itu adalah dua syarat supaya terpenuhi an-nya di sini kita mutmarah wujuban, kita lasabkan secara wajib. Yaitu syaratnya adalah wawnya di sini adalah waw ma'iyah, kemudian yang kedua adalah didahului oleh nafi mahad atau tolab bil fi'l. Misalun nafi, maka contoh yang didahului oleh nafi dalam kalimat lan ya'muru an-nasihu bil amanati wa yakhuna. Tidaklah akan orang yang seorang pemberi nasihat yang memerintahkan untuk berbuat amanah, sedangkan di waktu yang bersamaan dia berkhianat. Maka di sini lannya adalah alat penasab fi'il mudhari'. Kemudian kata ya'muru di sini adalah fi'il mudhari' mansub karena adanya lan. Kemudian kata an-nasihu di sini dia merupakan
Nah, isim marfu karena sebagai fa'il dari kata ya'muru. Kemudian bil amanati ba'nya harful jar, kemudian al amanah ini adalah isim yang termajrurkan karena adanya huruf jar ba tersebut. Kemudian wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Kemudian kata yahuna di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah tersebut. Kalimat asalnya adalah wa an yahuna. Sebagaimana disampaikan oleh pensyarah di sini, dia mengatakan fal fi'lu yakhuna, maka fi'il yakhuna mansubun, dia mansub bi an mutmaratin wujuban ba'da wawil ma'iyati. Dia mansub karena adanya an yang wajib dilesapkan, yang mana an-nya ini terletak setelah waw ma'iyah. Li'annal manfiyah huwa musahabatul khiyanati linnushi bil amanah. Karena yang ditiadakan dalam kalimat tersebut adalah terjadinya secara bersamaan antara khianat dan nasihat kepada orang lain untuk berbuat amanah. Dia menasihati orang lain untuk berbuat amanah, namun dirinya sendiri ternyata di waktu yang bersamaan dia berkhianat. Maka itu adalah yang ditiadakan dari kalimat. Wa qad taqaddama 'alal wawi nafyun mahdun lam yantaqid. Dan di sini ada nafi mahad yang mendahului waw ma'iyah tersebut, dan nafi mahadnya di sini lam yantaqid, tidak terbatalkan. Yaitu tidak terbatalkan dengan adanya kata illa, atau tidak terbatalkan pula dengan adanya huruf nafi yang lain. Maka terpenuhi syarat untuk melesapkan an mutmarah yang terletak setelah waw ma'iyah. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, dan belumlah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui di antara kalian orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengetahui orang-orang yang bersabar di antara kalian. Nah, maka di sini ada kata lamma dia adalah alat penjazam. Kemudian kata ya'lam di sini dia fi'il mudhari majzum. Kemudian lafadz Allah di sini adalah sebagai fa'il dari kata ya'lam. Kemudian alladzina di sini adalah isim mausul. Nah, fi mahallin nasbin sebagai maf'ul bih. Nah, kemudian kata jahadu di sini merupakan fi'il madhi. Fa'ilnya merupakan waw jama', maka dia sudah fi'il dan fa'il. Nah, maka dia merupakan jumlah fi'liyah, dan dia berkedudukan dan dia berstatus sebagai silah mausul dari alladzina. Maka jahadu di sini dia merupakan jumlah fi'liyah, silah mausul dari kata alladzina. La mahalla laha minal i'rab, dia tidak punya kedudukan dalam i'rab, sekedar silah mausul dari alladzina. Adapun minkum di sini dia merupakan susunan jar majrur. Kemudian wawnya di sini adalah waw musahabah, waw ma'iyah. Kemudian kata ya'lama di sini dia merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah tadi. Nah, kalimat asalnya adalah wa an ya'lama. Kemudian kata as-sabirina di sini dia mansub sebagai maf'ul bih dari kata ya'lama. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan tentang surat Ali Imran ayat 142, maka di sini kalau kita terjemahkan secara letterlet, dan belumlah Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara orang-orang berjihad di antara kalian, dan Allah Subhanahu wa taala juga belum mengetahui siapakah orang-orang bersabar di antara kalian. Maka yang ditiadakan dari firman Allah Subhanahu wa taala di sini adalah ilmu setelah terjadinya perbuatan. Nah, bukan artinya Allah tidak tahu. Bukan artinya di sini Allah tidak tahu secara mutlak, tidak.
Maka sebagaimana keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu Allah, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan nanti apa yang akan terjadi. Nah, kita yakini itu. Namun tentunya kita perlu bedakan ilmu tentang suatu hal yang telah terjadi dengan ilmu tentang hal yang sedang terjadi dan ilmu tentang hal yang nanti akan terjadi. Itu berbeda. Maka pengetahuan kita tentang sesuatu yang telah terjadi itu berbeda bentuknya dan berbeda sifatnya tentang pengetahuan kita kepada sesuatu yang sedang terjadi. Ya sama-sama tahu. Nah ini kalau kita bawa ke analogi yang lebih sederhana ke manusia, ya, maka pengetahuan manusia tentang sesuatu yang telah terjadi itu berbeda dengan pengetahuan kita manusia tentang sesuatu yang sedang terjadi. Sama-sama tahu, ya, sama-sama tahu. Cuman ini yang satunya adalah tahu tentang sesuatu yang lewat dan ini tahu tentang sesuatu yang sedang terjadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang telah terjadi itu berbeda dengan ilmu Allah tentang sesuatu yang sedang terjadi. Begitu pula dengan pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang belum terjadi. Nah, maka yang ditiadakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di sini itu adalah ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang belum terjadi. Maka sesuatu ini belum terjadi, maka tentunya belum terwujud ilmu Allah tentang hal tersebut. Tapi Allah tahu. Allah tahu, Allah itu tahu, sebenarnya Allah itu tahu siapa yang jujur di antara kalian kemudian berjihad fisabilillah dan bersabar ketika berjihad. Allah tahu. Cuman karena di sini hal itu belum terjadi, belum terwujud realnya siapa yang terseleksi ini yang jujur dalam imannya kemudian berjihad fisabilillah dan bersabar di antara kalian, maka itu yang dibicarakan di sini. Sehingga ada pilihan terjemah yang mungkin ini supaya terhindar dari kerancuan. Nah, sebagian penerjemah menerjemahkan dengan belum nyatalah, ya belum nyatalah. Belum nyatalah bagi Allah Subhanahu wa taala siapakah di antara kalian yang berjihad fisabilillah, dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang bersabar di antara kalian. Nah, tapi ini tidak menunjukkan bahwasanya ini ada peniadaan ilmu Allah secara totalitas, tidak. Kembali ke fokus permasalahan kita, fa ya'lama, maka kata ya'lama di ya'lama yang kedua pada ya'lamas sabirin, maka ya'lama di sini dia mudhari'un, dia merupakan fi'il mudhari mansubun bi an mudmaratin wujuban. Dia mansub karena adanya an mudmarah wujuban. Karena adanya an yang wajib kita lesapkan. Yang mana annya di sini terletak ba'da wawil ma'iyati, setelah waw ma'iyah. Wa qad subiqat bin nafyi walamma ya'lam, dan kalimat dan firman Allah Subhanahu wa taala tadi subiqat didahului bin nafyi oleh kata-kata yang menunjukkan nafi, yaitu kata lamma, walamma ya'lam. Ya, lamma artinya belum. Dan Allah belum mengetahui. Maka contoh kalimat yang pertama itu adalah ketika didahului oleh nafi, huruf nafi lan. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran didahului oleh huruf nafi lamma. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya huruf nafinya bebas. Asalkan dia statusnya huruf dan dia fungsinya adalah nafi. Tidak harus huruf nafi ma. Maka sepanjang dia adalah huruf nafi, kemudian mendahului sebuah kalimat yang di situ ada waw ma'iyah, dan waw ma'iyahnya setelahnya adalah fi'il mudhari, maka ini terpenuhi syarat untuk adanya an mudmarah wujuban.
Sehingga fi'il mudhari yang terletak setelah waw ma'iyah ini menjadi mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Kemudian kasus yang kedua adalah ketika kalimatnya didahului oleh tolab bil fi'li. Kalau tadi adalah contoh-contoh ketika didahului oleh nafi. Sekarang kita bahas contoh-contoh yang kalimatnya didahului oleh tolab bil fi'li. Didahului oleh fi'il-fi'il yang menunjukkan makna tolab. Wa amma tolabu, adapun untuk kalimat yang didahului oleh tolab, faminhu, maka diantara contohnya adalah yang pertama adalah tolab yang dia statusnya adalah amr. Ya, tolab dalam bentuk amr, perintah. Perintah secara tegas. Menggunakan fi'il amr. Ya, karena kemarin sudah kita bahas tolab itu ada dua macam. Nah, ada tolab mahad, ya, ada tolab ghair mahad. Maka di sini digabungkan. Ya, tolab mahad itu adalah tolab yang dari sisi lafadz ataupun konteksnya menunjukkan makna tolab, perintah. Adapun tolab ghair mahad, secara lafadznya dia tidak menggunakan fi'il amr ataupun fi'il nahi, tapi secara konteks itu menunjukkan makna perintah, penawaran atau menunjukkan makna larangan. Nah, maka di sini kemudian langsung dijabarkan oleh pensyarah tanpa menyebutkan ini yang tolab mahad, ini yang tolab ghair mahad. Langsung disebutkan amr, ard, dan seterusnya. Yang pertama adalah al-amru. Amr ataupun perintah tegas. Menggunakan fi'il amr. Contohnya dalam kalimat ayyuhas sadiqu. Ayyuhas sadiqu ighfir hafwati. Wahai temanku, ighfir hafwati, maafkanlah hafwati, kesalahanku. Wa aghfiru hafwatak. Sehingga aku akan maafkan kesalahanmu juga. Litaduma sodaqotuna, ya, supaya sodaqotuna, persahabatan kita, taduma, langgeng. Ya, ayyuhas sadiqu, wahai temanku, ya, ighfir hafwati, maafkanlah kesalahanku, wa aghfiru hafwatak, ya, maka aku akan maafkan juga kesalahanmu, litaduma sodaqotuna, supaya persahabatan kita, pertemanan kita itu bisa taduma, bisa langgeng. Maka pada wa aghfiru hafwatak, ya, wa aghfiru hafwatak, kata aghfiru di sini dia fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Kalimat asalnya adalah wa an aghfiru. Ya. Kemudian pada li taduma, ya, pada li taduma, lamnya di sini adalah lam kai. Ya, dia merupakan alat penasab fi'il mudhari, maka di sini kata taduma dia fi'il mudhari mansub karena adanya lam kai. Kemudian sodaqotuna, ya, sodaqotuna dibaca sodaqotu, dia marfu sebagai fa'il dari kata taduma. Li taduma sodaqotuna, supaya sodaqotuna, pertemanan kita, persahabatan kita, taduma, bisa langgeng. Kemudian jenis tolab yang kedua adalah an-nahyu, larangan. Ya, semisal dalam kalimat la ta'mur bisidqi wa takdziba. Janganlah engkau memerintahkan orang lain untuk jujur, namun di waktu yang bersamaan engkau berbohong. Ya, maka lanya di sini adalah huruf lanafiyah, lanahiyah. Kemudian kata ta'mur di sini merupakan fi'il mudhari majzum karena didahului oleh lanahiyah. Karena lanahiyah merupakan salah satu alat penjazam fi'il mudhari. Maka ta'mur di sini adalah fi'il mudhari majzum karena adanya lanahiyah. Kemudian bisidqi, maka ini adalah susunan jar majrur. Kemudian wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Kemudian takdziba di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Kalimat asalnya adalah wa an takdziba. Janganlah engkau memerintahkan orang lain untuk jujur, namun di waktu yang bersamaan engkau malah berbohong. Kemudian yang selanjutnya adalah al-istifhamu.
istifham. Contohnya dalam kalimat hal hafizta al ahaditsa wa asma'uha minka wa asma'aha minka. Hal hafizta al ahaditsa, apakah engkau telah menghafalkan hadis-hadis tersebut, wa asma'uha minka, sehingga aku bisa mendengarnya darimu. Kamu sudah hafal hadisnya belum? Kalau sudah hafal, ya nanti tolong distorkan. Maksudnya seperti itu. Tolong distorkan sehingga saya bisa mendengar hafalan hadismu. Maka di sini kalimatnya adalah kalimat tanya. Apakah engkau telah menghafalkan hadis-hadisnya sehingga aku bisa mendengarnya darimu? Kalimatnya kalimat tanya. Tapi maksudnya adalah menyuruh. Yaitu menyuruh orang yang kita ajak bicara untuk menghafalkan hadis-hadis tersebut. Al-hafizta al-ahaditsa, apakah telah engkau hafalkan hadis-hadis tersebut? Wa asma'aha minka, sehingga aku bisa mendengarnya darimu. Maka halnya di sini adalah huruf istifham. Ya, huruf istifham ada dua, ada hamzah, ada hal. Maka di sini menggunakan hal, dia merupakan huruf istifham. Ya, perlu kita jeli dalam masalah ini, ada yang statusnya isim istifham. Ya, isim istifham sebagaimana yang kita ketahui ada man, siapakah, kaifa, bagaimanakah, mata, kapankah, dan seterusnya. Dia statusnya adalah isim istifham. Namun ada pula istifham yang dia menggunakan huruf istifham. Nah, huruf istifham ada dua, yaitu hamzah dan hal. Sebenarnya di sini menggunakan kata hal. Hal apakah? Maka hal di sini adalah harful istifham. Kemudian kata hafizta di sini merupakan fi'il madi dan fa'ilnya. Kemudian kata al-ahaditsa di sini dia merupakan isim mansub karena berkedudukan sebagai maf'ul bih dari kata hafizta. Kemudian wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Kemudian kata asma'a, ya, kata asma'a. Asma'a di sini merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyahnya tadi. Kalimat asalnya adalah wa an asma'aha. Kemudian dhamir ha pada asma'aha, dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Kemudian minka di sini dia merupakan susunan jar majrur. Hal hafizta al ahaditsa wa asma'aha minka. Apakah engkau telah menghafalkan hadis-hadis itu sehingga aku bisa mendengarnya darimu. Kemudian berikutnya adalah wal aradu. Arad, ya, menawarkan. Ya, kemarin kita sampaikan ada istilah arad, ada tahdid, ya sama-sama menawarkan. Cuman bedanya adalah kalau arad itu menawarkan dengan lembut, sedangkan tahdid itu adalah menawarkan dengan adanya sedikit penekanan di situ. Jadi lebih tegas penawarannya kalau tahdid. Wal aradu, arad, ya, penawaran. Contohnya dalam kalimat ya, ala tazuruna wa nukrimaka. Ya, sudikah Anda mengunjungi kami, ya, wa nukrimaka, ya, sehingga kami bisa memuliakan Anda, sehingga kami bisa menjamu Anda. Maka ya ala ini merupakan huruf arad ataupun huruf tahdid. Ya. Kemudian tazuruna, ya, kata tazuru di sini dia merupakan fi'il mudhari marfu karena tidak ada alat penasab dan juga tidak ada alat penjazam. Ya. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu anta. Kemudian dhamirna pada tazuruna dia sebagai maf'ul bih mansub. Kemudian wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Kemudian kata nukrima di sini dia merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Kalimat asalnya adalah wa an nukrima. Kemudian dhamir kaf pada nukrimaka dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ala tazuruna wa nukrimaka. Sudikah Anda berkunjung kepada mengunjungi kami, ya, sehingga kami bisa memuliakan Anda. Di waktu yang bersamaan ketika Anda mengunjungi kami bisa memuliakan Anda. Kami bisa menjamu Anda. Kemudian berikutnya adalah at-tahdid.
Contohnya dalam kalimat halla addaita wajibaka. Halla, mengapa tidak addaita engkau kerjakan ataupun engkau laksanakan wajibaka, tugasmu ataupun kewajibanmu, wa yaskuraka abuka, sehingga ayahmu berterima kasih kepadamu. Ya, mengapa kamu tidak mengerjakan kewajibanmu, melaksanakan tugasmu, sehingga bapakmu berterima kasih kepadamu. Maka di sini ada halla yang terjemah bebasnya adalah mengapa tidak. Dia merupakan harfut tahdid. Kemudian addaita, ya addaita, ini dia merupakan fi'il madhi dan fa'ilnya. Ya, taknya di sini ada tak fa'il. Kemudian wajibaka, ya, wajibah di sini mansub sebagai maf'ul bih. Kemudian dhamir kaf pada wajibaka merupakan mudhaf ilai dari kata wajibah. Kemudian wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Kemudian yaskuro di sini dia merupakan fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Kalimat asalnya adalah wa an yaskuro. Kemudian dhamir kaf pada yaskuroka sebagai maf'ul bih dari kata yaskuro. Kemudian kata abuka di sini dia sebagai fa'il dari kata yaskuro. Ya, mengapa engkau tidak laksanakan tugasmu, kewajibanmu sehingga ayahmu berterima kasih kepadamu? Ya, maka di sini kalimatnya adalah bertanya ya. Kalau bahasa Indonesianya ini bertanya, mengapa tidak? Nah, cuma di sini kalau dalam bahasa Arab ini tidak dimasukkan ke dalam kalimatnya, tapi dimasukkan dalam tahdid yang menawarkan. Nyuruh tapi bentuknya penawaran tegas. Mengapa kamu tidak? Maka di sini kalimatnya adalah sama sekali tidak ada fi'il amarnya, kemudian sama sekali tidak ada fi'il nahinya. Tapi maksud dari konteks kalimat itu adalah nyuruh. Nyuruh orang yang kita ajak bicara untuk melaksanakan atau mengerjakan kewajibannya atau tugasnya. Maka ini yang kita bahas, ya kita sebut dengan tolab ghair mahad. Ya, tolab ghair mahad itu adalah dia itu tolab perintah, cuma tidak menggunakan fi'il amar, tidak menggunakan fi'il nahi, tapi konteksnya dia adalah menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Maka ini termasuk dalam talab ghair mahad. Kemudian berikutnya adalah at-tamanni. Tamanni artinya adalah berandai-andai atau berangan-angan. Contohnya dalam kalimat laitali malan wa ahujja minhu. Seandainya saya punya uang, seandainya saya punya harta, wa ahujja minhu, sehingga saya bisa berhaji dengan harta tersebut. Maka ini konteksnya misalkan kita ngomong sama orang, jadi konteksnya adalah berandai-andai, tapi maksudnya adalah supaya orang yang kita ajak ngomong itu ngasih bantuan ataupun mungkin ngasih uang sehingga kita bisa berhaji dengan uang tersebut. Maka di sini minta orang lain tapi sopan ya, bentuknya berandai-andai ya. Seandainya saja saya punya uang sehingga saya bisa berhaji. Maka di sini kalimat zahirnya adalah berandai-andai, tapi maksudnya adalah siapa tahu orang yang kita ajak ngomong itu bisa memberikan bantuan kepada kita, baik bantuan berupa materi, sumbangan supaya bisa berhaji, ataupun bisa ngasih solusi supaya kita tetap bisa berhaji. Dikasih kesempatan haji gratis misalkan. Maka itu maksud dari kalimat ini. Laitali malan wa ahujja min. Itu seandainya saya punya duit, punya harta, sehingga saya bisa berhaji dengan uang tersebut. Maka laita di sini dia termasuk dia merupakan harfut tamanni, dia merupakan akhwatu inna, saudarinya inna, sehingga dia menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Maka di sini kata li dia merupakan susunan jar dan majrur, dia merupakan khobar dari kata laita, khobar muqaddam. Maka li di sini dia susunan jar majrur fi mahalli raf'in, khobaru laita muqaddamun.
dia susunan jar majrur, mahalnya rofa sebagai khobar muqaddam dari kata laita. Kemudian kata malan di sini dia mansub sebagai isim laita. Kemudian wawnya di sini adalah waw ma'iyah. Kemudian kata ahujja, ahujja di sini dia merupakan fi'il mudhari' mansub karena adanya an mutmarah wujuban. Kalimat asalnya adalah wa an ahujja. Kemudian minhu sini adalah susunan jar majrur. Maka di sini kalimat zahirnya adalah tamani berandai-andai, tapi maksudnya adalah meminta orang lain untuk merespon pengandaian kita tersebut, harapan kita tersebut. Maka ini yang kita namakan tadi dengan talab ghair mahad. Zahirnya tidak merintah orang lain, tapi maksudnya adalah supaya orang lain itu melakukan sesuatu terhadap apa yang kita sampaikan. Wa minhu qauluhu ta'ala, contoh yang lain diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Ya laitana nuraddu. Duh seandainya kami nuraddu, kami dikembalikan ke dunia. Wala nukadziba, sehingga kemudian kami la nukadziba bi ayati rabbina. Sehingga kami tidak mendustakan, sehingga kami tidak dustakan ayat-ayat Rabb kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Maka di sini di surat Al-An'am 27 ini maka mereka berandai-andai, orang-orang kafir itu berandai, seandainya saja mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka tidak akan mendustakan ayat-ayat Rabb mereka, dan mereka akan jadi orang-orang yang beriman. Maka lafadznya berandai-andai, tapi maksudnya adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka dikembalikan ke dunia. Dan itu mustahil. Maka lafadznya berandai-andai, tapi maksudnya adalah meminta pihak yang kita ajak bicara untuk merespon permintaan kita dengan andai-andai tersebut. Faqad qara'a Hafsun wa Hamzatu, maka Hafs dan Hamzah dari Imam Qiraah Sab'ah membaca dengan wala nukadziba. Dibaca nukadziba binasbi, dengan kita nasabkan kata nukadziba karena dianggap jawaban li tamanni, dia sebagai jawab tamanni ba'da wawil ma'iyati, yang terletak setelah waw ma'iyah. Wa qara'a Ibnu Amirin wa Hamzatu wa Hafsun wa nakuna binasbi aidan. Kemudian untuk kata nakunanya di sini Ibnu Amir, kemudian Hamzah dan Hafs, tiga ulama dari ulama Qiraah Sab'ah, membacanya binasbi aidan, dengan membaca nasab juga. Wa rafa'ahuma al-baquna atfan ala nuraddu. Adapun al-baquna ulama qiraah sab'ah yang lainnya merofakkan keduanya, itu merofakkan kata nukadzib dan merofakkan kata nakun. Sehingga dibaca nukadziba dan nakunu. Kenapa demikian? Atfan ala nuraddu, karena dianggap ataf dari kata nuraddu. Maka ada dua pandangan dalam masalah ini. Ada yang menganggap bahwasanya dia merupakan jawab tamanni. Kemudian ada yang juga menganggap bahwasanya ini adalah ataf dari kata nuraddu. Maka ada yang membaca dengan nukadziba, ada juga yang membaca dengan nukadzibu, ada yang membaca nakuna, ada yang membaca nakunu. Dengan pengandaian seperti tadi, Hafs ya, dan juga Hamzah menganggap bahwasanya wawnya di sini adalah waw ma'iyah, namun ulama qiraah sab'ah yang lain menganggap bahwasanya wawnya di sini adalah waw huruf ataf. Ya, kemudian berikutnya adalah at-taraji. Yang taraji pengharapan. Ya, contohnya dalam kalimat la'allallaha yasfini wa azuraka. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesembuhan wa azuraka, sehingga saya bisa mengunjungimu. Terjemah bebasnya demikian.
Ya, terjemah letterleknya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan aku kesembuhan sehingga di waktu yang bersamaan ketika saya sembuh, saya bisa mengunjungimu. Maka dengan terjemah letterlek seperti ini mungkin bisa memahamkan kepada kita tentang musahabahnya itu di mana. Kebersamaannya itu di mana. Maka kebersamaannya adalah ketika saya sembuh di waktu yang bersamaan saya bisa mengunjungimu. Sehingga diterjemahkan bebas dalam bahasa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberiku kesembuhan sehingga aku bisa mengunjungimu. Maka kata la'alla di sini dia merupakan akhwatu inna, salah satu dari saudarinya inna. Kemudian lafadz Allah di sini adalah mansub sebagai isim la'alla. Kemudian yasfini, ya yasfini. Kata yasfi ini merupakan fi'il mudhari. Ya. Marfu, fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian ni, ya, maka ni di sini dia sebagai maf'ul bih. Maka yasfini ini merupakan jumlah fi'liyah. Ya, satu kesatuannya dia merupakan jumlah fi'liyah. Ya, fi mahalli raf'in sebagai khobar dari kata la'alla. Ya, karena tadi kita sampaikan la'alla ini temannya inna. Maka lafadz Allah di sini mansub sebagai isim la'alla. Kemudian yasfini ini merupakan jumlah fi'liyah fi mahalli raf'in sebagai khobar la'alla. Kemudian wawnya di sini adalah waw musahabah, waw ma'iyah. Kemudian azura di sini adalah fi'il mudhari mansub karena adanya an mutmarah wujuban yang terletak setelah waw ma'iyah. Ya, kalimat asalnya adalah wa an azura. Kemudian dhamir kafnya pada azuroka berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ya, maka itu adalah contoh-contoh kalimat yang mengandung waw ma'iyah, ya, kemudian didahului oleh tolab bil fi'li. Ya, didahului oleh tolab bil fi'li. Kata-kata yang dia menunjukkan tolab dan menggunakan fi'il. Ya. Dan di sini tolabnya ini baik tolab mahad ataupun tolab ghair mahad. Tolab mahad yaitu menggunakan fi'il amr atau fi'il nahi. Tolab ghair mahad tidak menggunakan fi'il amar, tidak menggunakan fi'il nahi, tapi secara konteks maksud dari kalimatnya adalah tolab, meminta orang lain untuk melakukan sesuatu atau untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Ifatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian qauluhu Ibnu Hisham mengatakan wala ta'kulis samaka wa tasroba al-labana. Kemudian diberikan contoh di sini sebuah kalimat yang memiliki beberapa kemungkinan i'rab dengan beberapa pengandaian. Dalam kalimat la ta'kulis samaka wa tasrobal labana. Ini yang jadi poin perhatian kita adalah pada wa tasrobal labana. Untuk kata tasrobanya ini bisa dibaca dengan tiga kemungkinan. Ya juzu fil fi'li tasrob. Ya, boleh untuk fi'il tasrob. Salah satu aujuhin. Ya, tiga cara baca. Al-awalu yang pertama adalah an-nasbu. Kita baca nasab. Dengan pengandaian ala annal wawa lil ma'iyyati fi jawabin nahyi. Dengan pengandaian bahwasanya wawnya di sini adalah dianggap waw ma'iyyah. Ya, sebagai jawab nahi. Wa yakunu al-qasdu, sehingga maksud kalimat tersebut adalah an-nahya 'anil jam'i bainahuma. Larangan melakukan kedua hal tersebut bersamaan. Larangan melakukan kedua hal tersebut bersamaan. Jadi kalau kita baca dengan pengandaian yang pertama ini, dengan kita andaikan bahwasanya wawnya ini adalah waw ma'iyah, kemudian setelah waw ma'iyahnya itu adalah jawab nahi, ya artinya di sini setelah waw ma'iyah berarti ada an mutmarah wujuban, sehingga dibaca wa tasroba, kalimat asalnya adalah wa an tasroba, maka maksud kalimatnya adalah janganlah engkau makan ikan sambil minum susu. Janganlah engkau makan ikan sambil minum susu.
Nah, atau bersamaan dengan minum susu. Janganlah engkau makan ikan bersamaan dengan engkau minum susu. Jadi nggak boleh digabung ini. Kamu nggak boleh makan ikan sambil minum susu, ataupun juga kamu tidak boleh minum susu sambil makan ikan. Dua-duanya nggak boleh. Jadi ini yang dimaksud dengan an-nahyu anil jam'i bainahuma. Larangan untuk menggabungkan kedua perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita nggak boleh makan ikan sambil minum susu, juga nggak boleh minum susu sambil makan ikan. Pokoknya kalau dua hal itu dilakukan bersamaan nggak boleh. Kemudian asani, pengandaian yang kedua adalah al-jazmu. Kita baca jazm. Ya, kata tasrobnya kita baca jazm, tasrob. Dengan pengandaian atfan ala ta'kul. Dengan kita atofkan kata tasrob ini pada kata ta'kul. Sehingga kita baca la ta'kulis samaka wa tasrobil labana. La ta'kulis samaka wa tasrobil labana. Janganlah engkau minum susu dan janganlah engkau makan ikan dan janganlah engkau minum susu. Wa yakunu al-qasdu, maka maksud dari kalimat tersebut adalah an-nahya an kulli wahidin minhuma. Larangan untuk melakukan kedua perbuatan tersebut. Maka kita nggak boleh makan ikan, juga kita nggak boleh minum susu. Jadi kedua-duanya dilarang. Ai maksudnya adalah latak kulisa, maka janganlah engkau makan ikan, walatas robil labana, dan janganlah engkau minum susu. Ini pengandaian yang kedua, yaitu dengan kita anggap wawnya di sini adalah waw atof, bukan waw ma'iyah. Sehingga fi'il setelah waw atof ini merupakan atof. Maka dibaca jazm. Diatofkan ke kata ta'kul. Kemudian asalif yang ketiga, ar-raf'u. Boleh juga kita baca rofa. Yaitu watasrobu al-labana. La ta'kulis samaka watasrobul labana. Pengandaiannya apa? Pengandaiannya adalah ala annal wawa lil hal. Dengan pengandaian wawnya di sini adalah waw hal. Sehingga arti kalimatnya adalah la ta'kulis samaka watasrobul labana. Arti kalimatnya adalah janganlah engkau makan ikan dalam keadaan kamu sedang minum susu. Janganlah engkau makan ikan dalam keadaan engkau sedang minum susu. Nah, makanya di sini yang ditiadakan cuma apa? Makan ikannya. Yang ditiadakan adalah makan ikannya, sedangkan minum susu boleh. Janganlah engkau makan ikan sambil minum susu. Artinya apa? Dia minum susu. Nah, kemudian dilarang makan ikan sambil minum susu. Kalau minum susunya boleh, tapi kalau sambil makan ikan nggak boleh. Kalau kamu lagi minum susu, jangan makan ikan. Maksudnya seperti itu. Maka di sini yang ditiadakan itu adalah makan ikannya. Makan ikan tuh nggak boleh. Kalau sambil minum susu. Au lil isti'nafi, atau boleh juga kita andaikan bahwasanya wawnya di sini adalah waw isti'nafiyah. Nah, kalau waw isti'nafiyah berarti dia tidak beramal mengatofkan ataupun yang lainnya. Wa yakunu al-qasdu, sehingga maksud dari kalimat tersebut adalah an-nahya anil awwali. Nah, maksud kalimat tersebut adalah larangan yang pertama, wa ibahatasani, dan bolehnya melakukan yang kedua. Ai maksud kalimat tersebut adalah la ta'kulisa, maka janganlah engkau makan ikan hala surbil labani, ketika kamu minum susu. Atau dengan kata lain walaka surbul labani, kamu boleh minum susu. Kamu boleh minum susu, tapi jangan sambil makan ikan. Kamu boleh minum susu, tapi jangan sambil makan ikan.
Maka ringkasnya pada kalimat la ta'kulis samak wa tashrab al-laban, maka ini bisa dengan 3 pengandaian tadi. Pengandaian yang pertama adalah dengan kita andaikan wawunya di sini adalah waw ma'iyah. Maka kita baca wa tasroba. La ta'kulis samaka wa tasrobal labana. Maka maksud dari kalimat tersebut adalah janganlah engkau makan ikan bersamaan dengan minum susu. Janganlah engkau makan ikan bersamaan dengan minum susu. Bahasa mudahnya, kamu nggak boleh makan ikan sambil minum susu, kamu juga nggak boleh minum susu sambil makan ikan. Jadi dua-duanya nggak boleh kalau digabungkan. Nah, kedua-duanya nggak boleh kalau digabungkan, kalau dilakukan bersamaan. Kemudian pengandaian yang kedua adalah dengan kita andaikan wawunya di sini adalah waw atof. Nah, sehingga kata tasrobnya di sini diatofkan ke kata ta'kul. Sehingga kita baca tasrob di jazm. Kita baca la ta'kulis samaka wa tasrob al-labana. La ta'kulis samaka wa tasrobil labana. Maksud kalimatnya adalah janganlah kamu makan ikan dan janganlah kamu minum susu. Kamu nggak boleh makan ikan, juga kamu nggak boleh minum susu. Maka maksudnya apa? Larangan melakukan kedua hal tersebut. Kamu nggak boleh makan ikan, kamu juga nggak boleh minum susu. Makan ikan nggak boleh, minum susu nggak boleh. Itu kalau kita andaikan wawunya di sini adalah waw atau. Kemudian yang ketiga adalah dengan kita andaikan wawunya di sini adalah waw hal. Nah, sehingga kita baca la ta'kulis samaka wa tasrobul labana. Dengan kita andaikan tasrobul labana satu kesatuannya, dia merupakan jumlah fi'liyah fi mahallin nasbin sebagai hal. Sehingga kalimatnya maksudnya adalah janganlah engkau makan ikan dalam keadaan minum susu. Janganlah engkau makan ikan dalam keadaan kamu masih minum susu. Maka di sini yang ditiadakan itu adalah makan ikannya. Atau dengan bahasa yang mudahnya adalah, kalau kamu minum susu, jangan sambil makan ikan. Bahasa mudahnya, kalau kamu minum susu, maka jangan sambil makan ikan. Atau kamu boleh minum susu, asalkan jangan sambil makan ikan. Kamu boleh minum susu, asalkan jangan sambil makan ikan. Maka minum susunya itu yang jadi poin perhatian utama kita, itu dibolehkan. Nah, kemudian yang tertiadakan di sini adalah sambil makan ikannya. Ya, maka ini adalah 3 pengandaian untuk kalimat la ta'kulis samak wa tasrob al-laban. Ya, kata tasrobnya bisa kita baca mansub, tasroba. Kita bisa baca jazm, tasrob. Bisa kita baca rofa tasrobu dengan pengandaian seperti tadi dan kemudian dengan pemaknaan kalimat seperti tadi. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Maka selesai sudah tentang penasab fi'il mudhari. Insyaallah taala kita lanjutkan pada jazm pada fi'il mudhari di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.